Berikut ini merupakan contoh perhitungan uji ranking dan uji scoring. Pertama-tama, kita akan melakukan perhitungan uji ranking. Telah dilakukan uji ranking pada 4 panelis menggunakan 4 macam sampel larutan kopi. Variasi jenis sampel yang digunakan dan kode sampel dapat dilihat pada tabel A. Selanjutnya, telah ditunjukkan hasil uji ranking pada tabel B. Hasil uji ranking berupa angka urutan sampel yang paling disukai, mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Skor pada setiap sampel ini selanjutnya dijumlahkan. Untuk mengetahui nilai overall pada setiap kode sampel, dilakukan penentuan nilai kisaran pada tabel statistical chart 5 dengan jumlah perlakuan 4 dan jumlah panelis 4 dengan tingkat signifikansi 5%, dapat diketahui nilai kisarannya antara 5 hingga 15. Selanjutnya akan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. Kategorinya yaitu lebih baik jika di bawah kisaran, baik jika di antara kisaran, dan kurang baik jika di atas kisaran. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diketahui bahwa setiap sampel yang digunakan dinilai baik overall penyajiannya. Selanjutnya, kita akan melakukan konversi pada tabel C. Analisis konversi dilakukan yaitu berdasarkan hasil pada tabel B, yaitu nilai 1 diganti dengan 1,03, nilai 2 diganti dengan 0,03, dan seterusnya, sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel C. Kemudian, skor pada setiap panelis dijumlahkan, sehingga diperoleh nilai A, B, C, dan D. Selain itu, pada setiap kode sampel, dilakukan penjumlahan, sehingga diperoleh nilai P, Q, R, dan S. Nilai K diperoleh dengan menjumlahkan nilai A, B, C, dan D. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai rata-rata setiap kode sampel, dan diberi kode A, B, C, dan D kapital. Selanjutnya, jumlah kuadrat juga dihitung, sehingga diperoleh T, U, V, dan W. Selanjutnya, nilai M diperoleh dengan menjumlahkan penjumlahan kuadrat dari nilai A, B, C, dan D. Total jumlah kuadrat atau N diperoleh dengan menjumlahkan jumlah kuadrat pada setiap kode sampel. Pada bagian perhitungan, dimulai dengan menghitung faktor koreksi, yaitu K kuadrat dibagi dengan jumlah panelis yang dikali dengan jumlah sampel. Jumlah kuadrat sampel dihitung dengan membagi jumlah dari P, Q, R, S kuadrat dengan jumlah panelis dan dikurangi dengan faktor koreksi. Jumlah kuadrat panelis diperoleh dari membagi nilai M dengan jumlah sampel dan dikurangi dengan faktor koreksi. Sedangkan jumlah kuadrat total merupakan selisih dari nilai N dengan faktor koreksi. Dan jumlah kuadrat error merupakan selisih dari jumlah kuadrat total dengan jumlah kuadrat panelis dan jumlah kuadrat sampel. Selanjutnya, kita akan mengisi tabel analisis varian atau ANAVA. Yang pertama itu derajat bebas panelis, yaitu jumlah panelis dikurangi 1. Derajat bebas sampel, yaitu jumlah sampel dikurangi 1. Dan derajat bebas error, yaitu perkalian antara derajat bebas panelis dengan derajat bebas sampel. Sedangkan jumlah kuadrat panelis sampel dan error telah dihitung pada perhitungan sebelumnya, sehingga tinggal memasukkan ke dalam tabel. Dan untuk rata jumlah kuadrat, dihitung berdasarkan rumus berikut ini, yaitu rata jumlah kuadrat sampel merupakan jumlah kuadrat sampel dibagi dengan derajat bebas sampel, rata jumlah kuadrat panelis, yaitu jumlah kuadrat panelis dibagi dengan derajat bebas panelis, dan rata jumlah kuadrat error merupakan jumlah kuadrat error dibagi dengan derajat bebas error.
Kemudian hasil tersebut dimasukkan ke dalam tabel ANAFA. Kita selanjutnya mencari nilai F-hitung dan juga nilai F-tabel. F-hitung diperoleh dengan membagi rata jumlah kuadrat sampel dan dibagi dengan rata jumlah kuadrat error. Nilai F-hitung ini selanjutnya akan kita bandingkan dengan nilai F-tabel dengan tingkat ketelitian 5% dan tingkat ketelitian 1%. Cara membaca F-tabel yaitu pada bagian kolom merupakan derajat bebas sampel dan pada bagian baris merupakan derajat bebas error. Pada contoh ini, derajat bebas sampel sebesar 3 dan derajat bebas error sebesar 9, sehingga diperoleh F-tabel sebesar 3,86 untuk tingkat ketelitian 5% dan 6,99 untuk tingkat ketelitian 1%. Kesimpulan F-hitung diperoleh dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Apabila nilai F-hitung lebih besar daripada F-tabel, maka berbeda nyata. Dan sebaliknya, apabila F-hitung lebih kecil daripada F-tabel, maka tidak berbeda nyata. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai F-hitung pada tingkat ketelitian 5% berbedanya lebih besar daripada nilai F-tabel, sehingga berbeda nyata. Dan nilai F-hitung pada tingkat ketelitian 1% lebih kecil daripada F-tabel, sehingga tidak berbeda nyata. Uji lanjut dilakukan apabila terdapat hasil berbeda nyata pada F-hitung. Berdasarkan kesimpulan F-hitung dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat ketelitian 5%, diperoleh hasil berbeda nyata. Maka perlu dilakukan uji lanjut dengan tingkat kepercayaan yang sama, yaitu 95%. Pertama-tama, kita akan menghitung standar error yang diperoleh dari nilai akar rata jumlah kuadrat error dibagi dengan jumlah panelis. Dan kita mencari nilai pembanding, yaitu yang diperoleh dari perkalian antara standar error dengan least difference signifikan. Nilai ini akan diperoleh dengan membaca tabel 2K chart. Cara membaca 2K chart yaitu pada bagian kolom merupakan jumlah sampel dan pada bagian baris merupakan derajat bebas error. Sehingga diperoleh least difference signifikan sebesar 4,42 dan dikalikan dengan standar error dan menjadi nilai pembanding. Selanjutnya, kita akan melakukan perbandingan rata. Data perbandingan rata dimulai dengan mengurutkan hasil rata-rata pada tabel C, mulai dari terbesar hingga terkecil, berdasarkan pada tabel C. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perbandingan antar sampel. Seperti yang pertama ini, yaitu perbandingan antara sampel 438 dengan sampel 964. Diperoleh selisih sebesar 0,53. Dan dilanjutkan pada sampel-sampel lainnya. Selanjutnya, nilai selisih ini dibandingkan dengan nilai pembanding yang telah diperoleh. Dengan ketentuan, jika hasilnya kurang dari nilai pembanding, maka tidak berbeda nyata. Dan sebaliknya, jika hasilnya lebih besar dari nilai pembanding, maka berbeda nyata. Pada contoh ini, dapat diketahui bahwa terdapat berbeda nyata pada sampel 438 dengan sampel 466. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, berdasarkan uji lanjut dengan tingkat kepercayaan 95%, diperoleh hasil bahwa sampel 438 dengan 466 berbeda nyata, sedangkan pada perbandingan antara sampel lainnya tidak berbeda nyata.